Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Pak, hari ini ada yang saya ingin diskusikan Pak kepada Bapak. Kebetulan besok saya akan diadakan supervisi Oh dan ya. kebetulan Bapak adalah supervisor saya. Oh iya, memang kebetulan saya akan mensupervisi Bapak besok itu. Ya, sambil kita minum teh ya. Ya, Ya, kira-kira kalau boleh tahu apa yang akan didapat dari percakapan ini? begini Pak. Besok kan kebetulan juga saya mengajar di kelas 10 TKJ 2. Ya, saya akan membawakan materi tentang topologi jaringan. Ya. Nah, memang ini sangat dasar bagi anak-anak TKJ. Iya, 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 Ya, iya. apalagi anak-anak TKJ ini harus mereka ketahui tentang topologi jaringan, misalnya topologi star, topologi bus, topologi ring, dan masih banyak lagi Pak. Jadi saya agak ribet dalam situasi ini Pak. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya situasi apa sebenarnya yang terjadi dalam kelas tersebut dan dalam pemikiran Bapak seperti apa kira-kira? Saya ingin tahu. Oh iya Pak, ini terkait tentang pembelajaran besok yang akan saya bawakan Pak. Saya kurang mengerti dalam beberapa hal tentang strategi pembelajaran yang menarik untuk siswa. Apalagi saya mengajarkan ini Pak dalam tempo waktu yang sangat panjang. Ya, ya. Yang sangat Panjangnya, panjang. waktunya itu panjang ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi fokus pengembangan kita dalam kegiatan pembelajaran pada besok? Iya Pak, saya melihat kemarin ada teman guru di beberapa minggu kemarin, saya melihat dan memperhatikan mereka sangat bagus membawakan materi dan anak-anak pun termotivasi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu Pak, saya ingin mengikuti pola yang dilakukan oleh teman guru saya Pak. Nah, saya pengen menerapkan hal tersebut juga ke dalam kelas saya dan sesuai dengan pengembangan pembelajaran saya Pak, saya ingin mengembangkan pembelajaran tentang diferensiasi. Iya, pembelajaran diferensiasi itu sangat menarik ya, karena ada memang gaya belajar itu berbeda-beda. Iya. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai hal tersebut? Saya ingin memasukkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang baik, misalnya diferensiasi pada konten, diferensiasi produk, ataupun diferensiasi produk minimal 2 lah, atau mungkin paling banyak semaksimal mungkin. Jadi kalau diferensiasi itu sebenarnya ada 3 ya, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi konten. Nah, ini sangat baik sekali. Apalagi kira-kira yang mendukung dalam pembelajaran tersebut atau yang menyupport sehingga pembelajaran itu terkesan menjadi baik. Iya Pak, saya juga sebenarnya harus menyiapkan media pendukungnya. Misalnya untuk audio yang audio visual, kemudian auditori, termasuk kinestik mereka saya sendiri Pak, yang menyediakan rubrik maupun LKPD-nya. Ya, jadi memang kalau pembelajaran diferensiasi itu untuk anak-anak yang kesusahan mengalami gaya pembelajaran, misalnya anak-anak yang dengar musik ya, yang suka, berarti itu kita auditori cuma mendengarkan, kita kompres ya. Kemudian yang kedua itu adalah visual, itu biasalah kita juga mungkin visual ya. Kita melihat, kemudian yang kinestetik itu kita kayak apa ya, kita langsung teragakan di depannya pada kelompok tersebut. Jadi anak-anak semua itu pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kita. Nah, dari hal tersebut berarti Bapak sudah menyiapkan rubrik, kemudian LKPD, serta file-file yang penting ya. Iya, saya sudah menyiapkan semuanya itu Pak, dan saya memang masih begitu kesulitan menghadapi pola pembelajaran seperti ini. Saya berharap Bapak bisa membantu saya dalam pola pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk diajarkan kepada siswa dengan melihat rentan waktu yang sangat panjang. Ya, kalau waktunya Bapak boleh undur, mungkin ada beberapa hari karena ini penyiapan penyiapan file-filenya. Kalau sudah siap, saya dan tagih janjinya kira-kira
kapan kita Bapak komitmen menyelesaikan daripada pembelajaran tersebut? Ya, baik Pak. Terima kasih. Dalam waktu 1-2 hari ini saya akan segera menyiapkan semua dan saya akan kembali berdiskusi dengan Bapak sehingga saya bisa mendapatkan pembelajaran yang menarik yang bisa saya terapkan nanti pada siswa di kelas. Kira saya juga mengharapkan seperti itu ya, gaya-gaya belajar yang yang menimbulkan tidak jenuh pada anak-anak sehingga anak-anak juga semakin menantang dan tertarik. Itu yang saya harapkan. Semoga sukses Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu di ruang kelas. Di ruang kelas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Satu orang boleh pimpin ketua kelas? Ya, silakan. Baik. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu terkait tentang topologi. Sebelum kita memulai, apa saja sih sebenarnya itu? Pelajaran yang akan kita pelajari. Ya, salah satunya tadi adalah topologi jaringan. Nah, yang pertama adalah setelah kita mempelajari tentang materi topologi jaringan ini, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari topologi jaringan itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, pelajaran kita yang kedua adalah siswa dapat mengetahui seperti apa topologi jaringan. Ada topologi S, topologi siswa mempraktikkan secara langsung. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait definisi dan bagian-bagian dari topologi jaringan itu sendiri. Anak-anak boleh melihat gambar dan video yang akan saya tampilkan secara seksama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar
Satu menit. 1 menit. Kita cut saja, Dik. Cut saja. Kita pause dulu, Pak. Pause di situ.
Ya, jadi nanti satu orang kita langsung ke buka yang ini, langsung dibuka yang ini, kemudian kalian langsung mencocokkan yang mana topologinya ini masing-masing, ambil pulpen satu orang. Tapi ala-ala saya kalian berdiskusi ke sini dekat-dekat. Kemudian ini juga diisi di belakang. Kamu dulu tunjuk, dan kamu tunjuk. Kalau ini mana? Kita tunjuk saja. Ini. Dia yang cocokkan. Ini kamu lagi di dua atau besar mana? Kalau minta, kamu ya. Nanti dia jadi tunjuk saja. Ini juga kamu. Kalau di print, ini. Lihat kamu dia perlu di mes. Mes ini aja. Nanti kamu perlu di bus ini. Kamu kan? Nanti dia yang dia cocokkan. Tersadarkan nggak? Bisa di situ juga? Ya, coba. Kau dulu. Kami cocokkan ide ini.
balik ke sini, balik sini kok, balik sini Medit, balik sini, balik sini, balik sini, balik sini, balik sini, balik sini, putar ke orang punya badan kursi. Ya, dipegangkan lagi saya ini. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang masing-masing topologi pada jaringan itu sendiri. Nah, Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, topologi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah topologi bus, kemudian topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi mesh, dan yang terakhir adalah topologi tree. Nah, dari kelima topologi ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, tentunya fungsinya adalah untuk memanfaatkan jaringan di sekitar. Tentunya jaringan yang dipakai adalah jaringan yang berbasis sederhana. Ya, secara fisik topologi menjelaskan tentang susunan, label, komputer, serta lokasi dari seluruh komponen pada jaringan itu sendiri. Sementara itu, topologi secara logika menetapkan informasi atau aliran data di dalam sebuah jaringan. Jadi, mari kita belajar mengenai pentingnya topologi pada jaringan itu sendiri. Terima kasih dari saya untuk hari ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Diisi masing-masing, ya? Ya, selesai nih. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Apa yang bisa? Tidak. Nanti saya tanya. Oh iya. Kita bicara biasa saja, bicara biasa saja. Tadi saya sebenarnya. Oh iya. Situasinya. Kebetulan tadi saya baru menyelesaikan pembelajaran di kelas. Untuk situasi pembelajaran ya siswa cukup antusias hari ini. Iya, kemarin itu minggu lalu saya mengobservasi. Iya. Oke, saya lihat itu benar. Kira-kira apa tujuan Bapak di sini? Ya, tentunya saya ingin berdiskusi kembali terkait pembelajaran diferensiasi yang sudah saya terapkan di ruang kelas. Banyak hal baru dan banyak yang menarik yang saya bisa amati dari siswa-siswa saya terkait pembelajaran diferensiasi ini. Misalnya contoh Pak, kayak saya lebih tahu karakteristiknya siswa itu seperti apa. Itulah yang situasi yang terjadi. Iya. Jadi jauh daripada itu, ini kita punya model-model sendiri. Iya. Kira-kira kalau pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, kalau saya pakai skala nih 1 sampai 10, kira-kira maksimalnya gimana? Saya paling, kalau ini kan saya baru mencoba menerapkan. Untuk skalanya, saya sudah melihat, saya sudah mempraktekkan, saya sudah mencoba langsung kepada siswa saya. Saya bisa melihat itu sudah mulai siswa itu sudah tahu bagaimana perjalanannya mereka, bagaimana karakteristiknya mereka. Skalanya 1 sampai 10 itu bisa 8. Ini sudah ini ya. Ya. Jadi kira-kira kalau saya tanya, ini kan pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Berarti area yang ingin dikembangkan itu dari pembelajaran itu kan banyak. Jadi dalam dokter visual ini dia belajar, Iya. ada diferensiasi. Kemudian Iya. proses. Kira-kira ada yang mana yang ingin dikembangkan oleh Pak? Kalau saya sih dari minat yang saya baca ke siswa itu sendiri,
mereka lebih cenderung ke praktikumnya, ya, berarti action. Nanti diferensiasi produk. Iya, produk. Jadi mereka lebih banyak menerapkan, Pak, bagaimana kalau kita praktek tentang jaringan itu sendiri. Pak, bagaimana kalau kita praktek tentang kita buat topologi sendiri. Nah, itu yang paling saya amati. Dari situ, Pak, saya sudah bisa belajar bahwa oh ternyata memang penting untuk pembelajaran diferensiasi ini. Kita tahu karakteristiknya siswa itu masing-masing, yang ini si A ini maunya seperti ini, si B maunya seperti ini. Jadi saya juga punya kesempatan untuk mengembangkan minat dari mereka itu sendiri. Iya. Samping itu masih apa? Ada juga siswa yang lebih senang berteori. Mereka lebih senang membaca, kemudian diselipi dengan praktikum-praktikum. Iya, dia campuran. Seperti ini, Pak. Dia lebih ke dia maunya langsung lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, ya lebih banyak mendengarkan, kemudian mereka praktekkan action. Jadi mereka hanya melihat, mendengarkan, dan praktek. Ada juga yang memang mau dituntun, Pak, saya mau belajar tentang ini, Pak. Nah, jadi saya tahu karakteristiknya mereka. Oh, ini saya ajarkan secara langsung, seperti itu. Luar biasa ya. Iya, perkembangan untuk pembelajaran ini, Pak, saya pikir ini bagus buat saya juga. Tentunya saya juga masih perlu banyak belajar lagi, ya. Tapi kedepannya nanti saya akan coba menerapkan di semua materi-materi yang saya ajarkan di setiap semesternya di mata pelajaran saya. Jadi itu adalah kalau saya lihat tadi. Iya. Tapi apa kira-kira yang menjadi peran Bapak untuk lebih keren dibanding menggunakan pembelajaran di Indonesia? Oh, ya. Yang pertama, Pak, saya lebih senang. Kenapa saya suka dengan pelajaran ini, metode ini, karena anak-anak juga antusias. Anak-anak juga antusias. Makanya saya sangat terpacu untuk terus mengembangkan model pembelajaran yang seperti ini. Saya berharap bukan hanya satu kelas saja, mungkin saya bisa kembangkan di kelas-kelas lain. Dan yang menjadi penguat saya adalah saya bisa tahu siswa ini lebih senang praktek. Saya langsung genjot ke praktikum. Jadi mereka langsung, kalau bisa pun saya berharap nanti ke depan saya bukan hanya di dalam ruangan laboratorium sekolah, saya ingin mengembangkan langsung di luar. Jadi mereka bisa praktek langsung di lapangan, mereka terjun, ini seperti ini yang kita pelajari di sekolah, kita pelajari di laboratorium. Nah, itu yang menjadi penyemangat saya untuk terus-menerus melakukan pembelajaran diferensiasi ini kepada siswa. Mungkin kita mengalami hambatan-hambatan. Jadi ada hambatan-hambatan. Iya. Pasti ada hambatan. Kira-kira saya boleh tahu nih hambatannya kira-kira seperti apa ya? Cukup banyak. Kalau untuk hambatan saya rasa cukup banyak, tapi itu yang menjadi pemicu saya, Pak. Bahwasanya ketika saya sudah mengetahui ada siswa yang tidak begitu paham tentang ini, berarti saya perlu pelajari lagi lebih lanjut supaya saya bisa memenuhi kriteria yang mereka inginkan, kemauan yang mereka mau. Ya, yang pertama kendalanya tidak semua siswa itu cepat tanggap. Ya, itu yang pertama kendala, tidak semua cepat tanggap terkait materi yang saya berikan. Ada juga yang memang cepat, tetapi di sebagiannya itu mereka masih sangat lambat. Ya, entah itu mungkin karena faktor mereka kurang ya, yang pertama kurang membaca, kemudian mereka juga kecapean, ya mungkin pembelajaran sebelum saya lebih berat lagi materinya, ya jadi mereka lebih. Kemudian hambatan yang lain juga, Pak, saya terkadang masih agak susah menerapkan secara langsung di sekolah. Misalnya kita punya laboratorium, ya, tetapi ada beberapa peralatan yang memang masih kita di sini bukan tidak ada, cuman masih kurang banyak untuk saya bisa person to person kepada siswa. Jadi praktikumnya masih
saya jelaskan sendiri, mungkin saya bagi kelompok 3, 4, satu kelompok 3 sampai 4, ya itu yang jadi kendala, Bu. Jadi ada yang cepat tanggap, ada juga yang lambat. Nah, itu Bu, kendala yang paling besar yang saya hadapi. Solusinya seperti itu jadi apa? Ya, kalau untuk solusinya paling saya Pak lebih kayak misalnya saya sudah menyampaikan yang cepat menanggapi pembelajaran saya menyampaikan kepada anaknya bahwa tolong dibantu temannya untuk bisa bagaimana temannya juga bisa cepat untuk memahami materi-materi praktikum yang saya ajar. Kalau sendiri sudah ingin menerapkannya, ya. Mau menerapkan. Kira-kira bagaimana dengan rencana ke depannya, misalnya ini kan mau selesai ajaran baru. Pelajaran. Ya. Kita inginkan bahwa orang itu punya konsisten ya. Karena di sekolah ini banyak gaya belajar gitu ya. Ya. Kira-kira rencananya Insya Allah ke depan Pak saya akan lebih mengembangkan lagi. Kalau untuk rencana pasti yang pertama tahapan dari diferensiasi ini tentunya saya akan diagnosa awal lagi, kemudian nanti saya di awal pertemuan nanti di tahun ajaran baru untuk materi saya akan coba untuk tes diagnostik untuk masing-masing siswa. Jadi saya tahu ini karakternya siswa ini seperti ini, dia maunya seperti ini. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi nanti ini bisa saya kembangkan dengan sangat baik. Itu rencana yang saya akan lakukan. Ya. Solusi-solusinya saya bantu ya. Jadi beberapa model pembelajaran itu biar bapak model pembelajaran itu nah saya ingin mengulangi bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan satu-satu. Kalau saya sih tentunya untuk mengatasinya itu ya saya perlu dukungan. Ya, dukungannya itu baik dari sekolah ataupun teman-teman dari guru penggerak yang sudah pernah menerapkan metode ini. Ya, tentunya saya butuh dukungan dan masukan agar saya bisa ikut andil dalam proses pembelajaran seperti ini. Ya, itu yang saya tunggu juga Pak. Jadi banyak teman-teman di sini mungkin yang mungkin masih menerapkan metode lama, ya, tetapi tanpa mereka sadari sebenarnya metode baru ini sangat menarik. Ya, teman-teman dari guru penggerak ini kita harapkan, saya sangat berharap itu banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Ya, karena mereka sudah mengetahui bagaimana metode-metode pembelajaran yang baik, bagaimana mengetahui proses-proses yang dilakukan oleh guru. Saya pikir itu sangat membantu kami sebagai guru-guru yang baru ingin mengembangkan model-model pembelajaran seperti itu. Itu adalah bagian dari komitmen. Ya. Terserah kita mau melakukan pembahasan pada kawan yang lainnya. Nah, saya ingin tanya lagi, tadi kan sudah disampaikan siapa yang terlibat ya, dari kami, saya bersama kemudian teman-teman yang lainnya ya mungkin melakukan studi terlebih dahulu tentang literasi dan teknologi. Pada prinsipnya, nah, saya ingin tanya selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari program coaching ini? Ya, saya berharap ini terus dilakukan. Jadi kami guru yang mungkin awalnya sudah paham, ya kami ingin lebih paham lagi. Ya, kalau bisa kami terus dibimbing, kami terus ditemani, kami terus dibentuk juga, sehingga apa yang sudah teman-teman dapatkan, calon guru penggerak ataupun guru penggerak sendiri yang sudah pernah mendapatkan model-model dan metode-metode pembelajaran yang baik itu bisa kami terapkan
bisa teman-teman menerapkan ke kami dan kami juga bisa menerapkan ke siswa sehingga pola pembelajaran di sekolah itu bisa lebih baik. Baik, terima kasih. Saya tunggu komitmennya. Siap. Untuk terus melakukan pembelajaran karena bermakna, bermanfaat juga. Ya, amin. Tetap kami tolong untuk mengadakan terus refleksi dari. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ramadan. Banyak saya tahu dengan sengaja. Iya. Sekali lagi. Jangan sampai detik jalan.